Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Antara Tasri 25 judul. Langsung saja. Yang pertama, sebutkan pengertian tarik tasri yang dapat Anda ketahui. Tarik tasri adalah sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan dalam Islam, baik itu sebelum Nabi, risalah Nabi Muhammad SAW, maupun sesudah Nabi. Yang kedua, sebutkan ruang lingkup tarik tasrik. Yang pertama berkaitan dengan ibadah, yang kedua hukum keluarga, ketiga hukum privat, hukum pidana, hukum internasional, siasah, dan lain sebagainya. Dari manakah asal sumber dalil-dalil yang diambil oleh tarik tasrik? Dalil-dalil yang diambil dari tasrik adalah yang pertama itu berasal dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, qiyas, dan uruf, kebiasaan. Soal yang keempat, sebutkan bagaimana periode tarik tasrik pada masa Nabi Muhammad SAW. Periode tarik tasrik pada masa Nabi Muhammad SAW berlangsung pada tahun 610 Hijriah sampai 632 Hijriah, yang mana sumber hukum utama dari tarik tasrik ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disalurkan kepada Nabi, diwahyukan kepada Nabi melalui Al-Quran. Hal kelima, sebutkan bagaimana periode perkembangan tarik tasrik pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berlangsung sekitar tahun 632 Hijriah sampai 661 Hijriah, yang mana mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Untuk perkembangannya itu, yang pertama dibukukannya Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua, perkembangannya adalah menggunakan ijtihad ketika Al-Quran, hadis, ijma. Ketika Al-Quran dan hadis tidak ada hukum di dalamnya. Dan yang ketiga itu perluasan wilayah. Soal nomor 6, sebutkan perkembangan tarik tasrik pada masa jahiliyah. Perkembangan tarik tasrik pada masa jahiliyah ini tidak ada, karena di situ mereka ketidaktahuan terhadap tauhid. Mereka tidak tahu cara mengesahkan Allah, mereka tidak tahu gimana sholat, beribadah, masih zaman kebodohan. Soal nomor 7, apa sajakah tanda-tanda pada masa jahiliyah tersebut? Itu yang pertama tadi, tidak tahu tentang tauhid. Mereka tidak tahu tentang mengesahkan Allah, menyembah Allah, beribadah, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua itu tidak adanya moral etika tidak ditemukan di sini. Yang ketiga, tidak adanya hukum Islam. Itu tentu saja, itu jelas tidak adanya hukum Islam. Dan yang terakhir itu hidupnya tidak berdasarkan kepada syariat Islam. Soal nomor 9, apa saja sih sistem hukum pada masa jahiliyah? Yang pertama, budaya mereka adalah budaya balas dendam, itu yang pertama. Yang kedua, mereka
melindungi suku. Jadi bagaimanapun salah suku seseorang jadi gimana pun salah sukunya tetap dilindungi. Yang ketiga tuh cara menyelesaikan konfliknya itu dengan bermusyawarah, dengan menemukan apa ya, dengan cara memanggil orang-orang yang berpengaruh pada zaman itu seperti ketua adat, ketua suku, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, sebutkan perkembangan tari tasrih pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini, perkembangan tari tasrih ditandai dengan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan yang signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemajuan seni sastra pada masa itu. Yang ketiga, pencapaian arsitektur. Dan yang keempat, dah jelas itu pengembangan ilmu pengetahuan. Soal selanjutnya nomor 11, sebutkan, jelaskan bagaimana pembentukan lembaga pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Jadi lembaga pemerintahan pada masa Bani Umayyah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dinamakan Diwanul Hijabah. Yang kedua dinamakan Khotom. Dan yang ketiga dinamakan Diwanul Barid. Dan yang keempat dinamakan Syabibul Khoroj. Yang mana Diwanul Hijabah itu adalah lembaga pengawalan khusus bagi khalifah. Ini seperti prajurit-prajurit pengawalan gitulah. Yang kedua itu khotam. Khotam ini lembaga yang mana pencatat atau penyalin aturan-aturan yang diberikan oleh khalifah. Aturan berasal dari khalifah, lalu mereka yang mencatat. Dan yang ketiga itu Diwanul Barid. Diwanul Barid ini departemen transformasi. Jadi kayak nanti khalifah melakukan kunjungan ke sini atau perang di sini gitu, mereka menyiapkan alat transportasinya. Dan yang terakhir itu Syabibul Khoroj. Syabibul Khoroj ini lembaga yang fungsinya sebagai pemungut pajak. Lanjut soal nomor 11, sebutkan apa itu jahiliyah. Jahiliyah berasal dari bahasa Arab yang mana jahala yang berarti tidak tahu, tidak pandai, ketidaktahuan dan bodoh. Kita lanjut soal nomor 12. Di sini sebutkan salah satu kemajuan tari tasrih pada masa Bani Umayyah di dalam seni sastra. Di dalam seni sastra ini kemajuannya sangat pesat. Contohnya, salah satunya terciptanya sastra Alkitab, yang mana sastra Alkitab tadi sampai sekarang dijadikan rujukan bagi ilmu nahwu. Soal nomor 13, bagaimanakah pencapaian arsitektur pada masa Bani Umayyah? Pencapaian arsitektur pada masa Bani Umayyah menghasilkan berbagai banyak bangunan yang terinspirasi dari Persia, Arab, dan Romawi kuno. Contohnya gini, terbentuknya Masjid Cordoba. Itu lagi terbentuknya Masjid Damaskus. Pertanyaan nomor 14, sebutkan secara singkat berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai 720 Masehi. Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 132 sampai
Hijriah oleh Abu Abbas As-Sofa sebagai khalifah pertamanya. Bani Abbasiyah ini berdiri itu tidak lepas dari kelompok yang memisah dari Ali, kelompok Syiah yang memisah diri dari tidak setujunya dengan pemerintahan Bani Umayyah. Jadi kelompok ini tuh terkenal dengan taktik perangnya, dengan gerakan secara rahasia pada saat perang. Selanjut soal nomor 16, sebutkan pada tahun berapakah masa kejayaan Bani Umayyah, pada abad keberapakah masa kejayaan Bani Umayyah. Bani Umayyah jaya pada abad ke-8 sampai ke-9. Soal nomor 17, tanda-tanda kejayaan Bani Umayyah itu banyak. Salah satunya yang pertama itu kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Dan jelas Bani Umayyah mengubah kota Baghdad menjadi pusat pengetahuan di situ. Yang kedua itu di dalam seni budaya, serta yang terakhir itu pusat kota Baghdad menjadi lebih luas. Soal selanjutnya, soal nomor 18, sebutkan faktor-faktor kemunduran pada masa Bani Abbasiyah. Jadi pada masa Bani Abbasiyah tadi ditandai dengan konflik internal antara keluarga dengan keluarga, antara suku dengan suku. Jadi konflik internal, konflik di dalam itu. Yang kedua itu perebutan kekuasaan, itu tadi antara adik kakak atau lain sebagainya. Dan yang ketiga lemahnya khalifah. Yang keempat serangan dari bangsa Mongol. Dan yang terakhir munculnya dinasti-dinasti kecil. Sebutkan soal selanjutnya, sebutkan dari manakah asal Bani Utsmaniyah. Bani Utsmaniyah berasal dari Turki Ughur yang didirikan oleh Osman I pada akhir abad ke-13 di Anatolia, setelah runtuhnya Bani Saljuk. Sebutkan secara singkat apa itu Ahlul Ra'yi. Ahlul Ra'yi atau Ahlul Ra'yu itu adalah pemikiran akal. Pemikiran akal yang mana tidak dijelaskan di dalam Quran. Jadi asal hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran ini dipikirkan secara analogi oleh Ahlul Ra'yi ini, atau Ahlul Ra'yu itu menggunakan menggunakan ijma' qiyas, al-urfu dan selanjutnya, apakah asal hukum dari Ahlul Ra'yi? Ahlul Ra'yi tadi Al-Quran. Jadi kalau tidak dijelaskan di Al-Quran, mereka menggunakan hadis. Dan jika tidak ada hukum di dalamnya, mereka menggunakan ijma'. Jika tidak ada, mereka menggunakan qiyas. Jika tidak ada, mereka menggunakan al-urfu, kebiasaan. Dan satu lagi itu lupa. Soal selanjutnya, sebutkan tokoh-tokoh penting pada masa perkembangan Islam di Andalusia. Tokoh-tokoh pentingnya antaranya Ibnu Rashid. Ibnu Rashid ini tokoh penting dalam bidang filsafat, kedokteran dan ahli hukum. Yang kedua itu adalah Ibnu Hamzah, ia sebagai ulama, ahli hukum. Al-Bayan berarti ilmu filsafat. Al-Zahrawi, Dr. Beddah. Al-Qurtubi, ahli tafsir. Soal selanjutnya, sebutkan
masuknya Asia? Jelaskan secara singkat bagaimana masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-7 melalui perdagangan, pernikahan, politik, tasawuf, dan kesenian. Soal selanjutnya, jelaskan bagaimana Islam masuk di Indonesia melalui perdagangan. Jadi, para pedagang berlabuh di pelabuhan Indonesia seperti Pelabuhan Merak, Pelabuhan Demak, dan lain sebagainya. Mereka tujuan utama ingin berdagang. Jadi sambil berdagang, mereka membeli dagangan dan mereka menjual dagangan. Mereka menyebarkan agama Islam. Kebanyakan pedagang ini berasal dari Persia, Arab, Gujarat, dan Portugis. Sebutkan perkembangan tari tasri di Asia Tenggara. Jelaskan secara singkat perkembangan tari tasri di Asia Tenggara melalui jalur pernikahan. Jadi para pedagang tadi mulai naik ke daratan, ingin menyebarkan agama Islam dan menikahi para pribumi. Dan para pribumi kebanyakan mau untuk dinikahi karena para pedagang tadi sudah jelas hidupnya ditanggung biaya ininya itunya sudah jelas, maka pribumi jadi lebih dominan untuk memilih para pedagang menjadikan itu suami. Soal selanjutnya, bagaimana perkembangan tari tasri di Asia Tenggara melalui jalur kesenian. Jalur kesenian ini itu seperti hikayat, seperti wayang. Mereka menampilkan kesenian tadi sembari menyebarkan agama Islam. Seperti Sunan Kalijaga yang mana beliau menampilkan wayang dengan cara mengisahkan bagaimana Islam, bagaimana kisah Nabi dan lain-lain sebagainya. Soal terakhir, soal ke-25, sebutkan peran MUI dalam pembentukan hukum Islam. Jadi peran MUI dalam pembentukan hukum Islam ini, MUI sebagai mengeluarkan fatwa tentang masalah keagamaan, MUI mengeluarkan fatwa tentang produk halal, MUI mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah, MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum-hukum kontemporer. Jadi hanya segitu dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.